Saya pernah temukan sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, jauh sekali di lereng gunung, jauh lereng gunung, luar biasa jauhnya. Saya bawa mobil itu sampai hati-hati sekali, karena licin sekali batu-batunya pas musim hujan waktu itu. Dan itu kurang lebih dari puncak gunung Malino di Makassar itu sampai masih 1 jam ke bawah ke lereng gunung. Saya sama ayah saya waktu itu mau cari santri untuk pesantren. Sampai ke bawah kami kaget, ternyata di daerah itu ada 100 kakak muslim, setengahnya sudah murtad. Karena ada Kristen Katolik, Bala Keselamatan namanya, yayasan mereka dari Kanada itu sudah buat situ gereja dari tahun 1965. Alhamdulillah sekarang kampung itu sudah Islam kembali, gitu kan. Di situ ada sekolah dan seterusnya. Jadi saya temukan di kampung itu tidak ada jalan, susah, kami pun menempuh dengan mobil itu jauh sekali, dan kebanyakan masyarakat jalan kaki. Jarak antara kampung, posisi antara kampung satu dengan kampung yang sebelahnya itu selalu dipisahin dengan gunung yang besar, tidak ada jalan lain. Jadi susah sekali untuk masuk ke kampung sebelah. Jadi orang itu kalau kampung sebelah itu harus naik gunung. Kalau ditarik garis lurus, mungkin jaraknya cuma 20 km, 30 km antara kampung sebelah sama kampung sebelah. Tapi karena nggak ada fasilitas jalan, dia harus naik ke atas baru turun. Itu bisa dari pagi sampai sore, kan kadang-kadang sehari baru bisa sampai ke kampung sebelah. Nah ini saya pernah pastikan hukumnya ternyata masuk dalam masalah masyaqqah. Walaupun jaraknya tidak jauh, tapi dalam tradisi kebiasaan masyarakat ini dianggap terlalu jauh, kan masuk dalam masalah safar. Kasuistik misalnya di lautan tadi, kilang minyak ini itu berada di sebuah tempat yang memang fasilitas selalu lulalang, bisa banyak transportasi mudah, sehingga tidak ada masyakkah, tidak ada sebab daripada menyusahkan seorang yang musafir, maka dia tidak boleh meninggalkan Jumat. Dan Jumat ini bisa dikerjakan walaupun cuma 2 orang. Sudah pernah saya jelaskan dalam bab sholat Jumat dulu, ada khutbah Jumat saya sampaikan waktu itu, tapi insya Allah juga ada bab sholat nanti. Pendapat yang paling kuat Jumat itu akan wajib walaupun cuma 2 orang muslim. Pendapat yang mengatakan harus 40 orang berpegang kepada perilaku As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Ansar di Madinah, ini pendapat yang tidak kuat, karena As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sempat mengumpulkan siapa saja umat Islam yang mau sholat Jumat kumpul di rumahnya, terkumpullah 39 orang, 40 sama dia. Jadi karena kebetulan waktu itu saja yang mau sholat Jumat, gitu kan, maka berkumpul 40. Ada sebagian orang mengambil riwayat ini dikatakan harus 40 orang baru Jumat, tapi pendapat ini tidak kuat karena As'ad bin Zurarah Allah mengumpulkan kepada ulama hadis karena memang cuma itu yang mau sholat Jumat. Tapi sholat Jumat sama hukumnya dengan sholat duhur, sama dengan sholat berjamaah. 2 orang pun, 1 jadi imam, dia jadi khatib, dan 1 jadi makmum sudah cukup sebenarnya. Dan walaupun dalam khutbah itu dia menyampaikan memuji Allah, salawat, membaca 2 kalimat syahadat, lalu dia baca ayat atau dia baca hadis diterjemahkan, lalu kemudian dia tutup dengan doa setelah khutbah kedua, dia sudah boleh sholat Jumat. Sebenarnya sayang kalau mau ditinggalkan, gitu kan.